Saudara, kita akan perbarui informasi terkait mudik lebaran siang ini. Telah bersiap jurnalis Kompas TV, ada Novelia Hasana dan juru kamera Dedi Setio di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Ada juga Esra Ambarita dan juru kamera Septa Yoga di tol layang MBZ. Kita akan ke Semarang terlebih dahulu bersama Novelia. Novelia, jadi bagaimana arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung siang ini? Ya, selamat siang Vidi dan juga saudara. Dari pantauan kami di gerbang tol Kali Kangkung pada siang hari ini terpantau ramai lancar. Yang dimana sejak tadi pagi hingga siang ini itu rata-rata per jamnya kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung mencapai 3.000 kendaraan. Tadi sempat landai sekitar hanya 2.500 kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung dalam 1 jam. Namun setelah itu kembali naik dan juga pada siang hari ini saya melaporkan antrean di gerbang tol Kali Kangkung itu mencapai 10 hingga 15 kendaraan. Untuk mengurangi antrean panjang, gerbang tol Kali Kangkung membuka seluruh gardu utama atau sekitar ada 11 gardu utama dan juga ditambah dengan 9 gardu satelit dan juga disiagakannya mobile reader. Apabila nanti terjadi antrean panjang, petugas tol juga tampak mengatur antrean kendaraan yang ingin melakukan transaksi di gardu pembayaran gerbang tol Kali Kangkung agar tidak menumpuk di 1 atau 2 gardu sehingga tidak adanya nanti antrean panjang begitu. Jadi rata dari 11 gardu plus ditambah dengan 9 gardu satelit rata kendaraannya. Ya, Vidi dan juga saudara, dari data yang kami dapatkan pada hari Rabu kemarin dalam 24 jam itu kurang lebih sekitar 70.000 kendaraan yang sudah melewati gerbang tol Kali Kangkung dan dalam 9 jam terakhir sejak pukul 00 tadi hingga jam 9 pagi tadi itu rata-rata ada sekitar 20.000 kendaraan yang sudah melewati gerbang tol Kali Kangkung yang dimana per jamnya mencapai 3.000 kendaraan bahkan sempat mencapai 4.000 kendaraan pada Rabu malam. Ya, Vidi dan juga saudara, terkait karena adanya gerbang tol Kali Kangkung yang melewatinya lebih dari 3.000 kendaraan dalam 1 jam, dalam 3 jam berturut-turut, sehingga dari Polda Jawa Tengah juga membuka ataupun melakukan one way lokal Jawa Tengah dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 sampai ke gerbang tol Tingkir Salatiga di kilometer 459 untuk mengurangi kepadatan di dalam di tol Jawa Tengah khususnya yang ruas tol Semarang Solo. Namun akibat dari one way lokal hingga gerbang tol Tingkir akhirnya adalah kepadatan di ruas tol dalam ruas arteri maksud kami. Dikarenakan one way juga masih berlangsung sejak Rabu sore kemarin pada sekitar pukul 16.45 hingga hari ini one way lokal Jawa Tengah masih dilangsungkan. Vidi. Baik, kalau begitu apakah puncak arus baliknya diprediksinya kapan? Apakah sudah lewat ataukah seperti apa nanti atau puncak arus mudik maksud kami itu kapan, Novel? Ya, Vidi dan juga saudara, memang pada puncak arus mudik tahun ini diprediksi itu ada 2 gelombang di mana pada tanggal 14-15 Maret dan juga kemarin pada hari Rabu pada tanggal 18 Maret. Pada hari Rabu kemarin itu sesuai dengan prediksi puncak arus mudik ya, di mana saat dalam 1 hari itu kurang lebih ada sekitar 70.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung dan dikarenakan kepadatan di antrean gerbang tol Kali Kangkung ditambah dengan setelah keluar dari gerbang tol Kali Kangkung itu ada penyempitan jalur sehingga dari Polda Jawa Tengah juga melangsungkan atau membuka one way lokal Jawa Tengah hingga ke gerbang tol Tingkir di kilometer 459 dikarenakan setelah keluar gerbang tol Kali Kangkung sebelumnya itu normal 2 arah dan juga di gerbang tol Kali Kangkung parameternya 3.000 kendaraan per jamnya dalam 3 jam berturut-turut bahkan lebih sehingga one way lokal pun diberlangsungkan. Namun pada hari ini terpantau walaupun sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan hari kemarin Rabu namun tetap ramai lancar. Dalam 9 jam terakhir saja itu sudah 20.000 kendaraan dan tiap jamnya masih di angka sekitar 2.700 hingga 3.000 kendaraan per jamnya yang melewati gerbang tol Kali Kangkung sehingga one way lokal pun masih dilangsungkan hingga hari ini, hingga saat ini saya melaporkan dan juga melihat dari antrean gerbang tol Kali Kangkung siang ini masih ramai lancar. Vidi. Baik, tidak ada antrian malah ya, ramai lancar di gerbang tol Kali Kangkung. Terima kasih Novelia, tapi tahan di sana. Kita akan ke Esra Ambarita di tol layang MBZ yang memantau di tol layang. Ezra, dari kemarin Anda melaporkan pada malam hari itu
padat, sangat padat. Kecepatannya menurut Anda sekitar 20 km per jam, tidak bisa melaju cepat perlahan. Nah, tadi pagi juga seperti itu. Nah, kalau saat ini Anda melaporkan, pantauan Anda seperti apa yang melewati tol MBZ ini? Ya, Vidi dan juga saudara, sampai hari ini saya mengabarkan ini masih terpantau padat merayap di tol MBZ ataupun kilometer 48 Karawang, Jawa Barat. Yang mana ini juga dipengaruhi dari tingginya animo para pemudik yang hendak melakukan perjalanan pulang kampung yang akan keluar melalui gerbang tol Cikampek Utama. Hari ini saja sudah ada 8.000 lebih kendaraan. Ini masih data di awal atau data di pagi hari. Jadi diperkirakan nanti di siang hari sampai nanti di malam hari akan terus bertambah. Bahkan kemarin saja ini sudah sampai di angka 60.000 lebih dari yang normalnya di angka 20.000. Jadi kita lihat ada lonjakan 3 kali lipat, lonjakan yang cukup signifikan, mengingat bahwa hari kemarin dan hari ini bisa menjadi puncak prediksi arus mudik ataupun arus mudik lebaran di tahun 2026. Nah, Vidi dan juga saudara, kalau kami perhatikan juga bahwa kepadatan ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh perilaku dari para pemudik. Banyak para pemudik ini yang berhenti di bahu jalan, memarkirkan kendaraannya, kemudian juga menciptakan antrian yang mengular. Nah, mereka ini memanfaatkan fasilitas yang di mana ini bukanlah rest area, tapi posko penjaga, sehingga banyak atau puluhan, bahkan maksud kami belasan dari pengemudi ini yang akhirnya memanfaatkan fasilitas toilet yang ada di sini. Kemudian itu menjadi membuat antrian yang cukup mengular di kilometer 48. Selain itu juga banyak dari para pemudik ini dalam keadaan untuk mesin kendaraannya ini tidak dalam keadaan prima, sehingga ada yang mogok di jalan, kemudian juga mengharuskan dari pihak kepolisian ini menyisir bahu jalan, membawa kendaraan ke tepi jalan dan meminta atau mengedukasi daripada pemudik ini untuk memastikan sekali lagi kendaraannya dalam keadaan prima. Kemudian juga ini dipengaruhi juga karena di rest area kilometer 57 terjadi sistem buka tutup. Jadi ini mempengaruhi juga di kilometer 47 dan 48 kemacetan maupun kepadatan yang dari kemarin masih terus melonjak atau sangat signifikan tingginya. Maka dari itu dari pihak kepolisian kemarin juga sudah memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, di mana ini sudah diberlakukan dari kilometer 36 sampai di kilometer 70 berupa kontraflow. Namun ini masih satu lajur, jadi masih cenderung terjadi kepadatan maupun kemacetan di tol MBZ. Dari pihak Jasa Marga terus menghimbau kepada masyarakat, mengingat ini menjadi titik rawan kemacetan, agar berhati-hati, memperhatikan jarak pandang, kemudian juga memastikan apabila mengalami kantuk untuk segera beristirahat. Vidi. Esra Ambarita, terima kasih untuk laporan Anda dari Tol Layang MBZ. Tadi sebelumnya ada Novelia Hasana juga dari gerbang tol Kalikangkung. Terima kasih kawan-kawan, selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan dan keamanan.